Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Medina Aulia, NPM 2417051038 dari kelas Ilmu Komputer A. Jadi di sini saya akan membahas studi kasus materi yang saya ambil yaitu perpindahan transmisi mobil otomatis. Nah, di sini saya juga sudah menggambarkan diagramnya. Jadi deskripsi kasus yang saya buat yaitu sebuah mobil otomatis memiliki tuas transmisi dengan posisi P untuk park, R untuk reverse, N untuk neutral, D untuk drive, dan L untuk low. Tujuan automata di sini adalah untuk mengatur perpindahan antar posisi transmisi secara tertib dan logis, agar pengemudi tidak dapat berpindah secara sembarangan. Misalnya dari drive langsung ke reverse, itu tidak bisa. Jadi harus urutan setiap langkah kita kerjakan. Komponen automatanya ada set keadaan, key, alfabet input, alpha, keadaan awal, key 0, keadaan akhir, final state, fungsi transisi. Penjelasannya, set keadaan atau key-nya atau state-nya itu ada P, R, N, dan D dan L. Alfabet inputnya atau alpha-nya itu ada geser ke kanan dan geser ke kiri. Keadaan awal atau key 0-nya ada P atau yang tadi kita simbolkan untuk park. Keadaan akhir atau final state-nya ada D atau drive atau L atau low karena mobil sudah berjalan. Jadi keadaan akhirnya itu bisa jadi drive, bisa jadi low. Nah, fungsi transisinya itu menentukan pindahan antar posisi sesuai arah tuas. Di sini sudah ada tabel transisinya. Kita lihat di sini. Ini contoh yang saya buat. Nah, keadaan awalnya di sini saya lupa tambahkan. Sabar. Final state-nya itu tadi D atau low. Jadi keadaan sekarangnya itu P. P mendapatkan input ke kanan seperti ini menjadi R. Keterangannya geser dari park ke reverse. Nah, R mendapatkan input ke kanan seperti ini akan ke N. Keterangannya geser dari reverse ke netral. Begitupun N mendapat input ke kanan akan ke D. Keterangannya geser dari netral ke drive. D mendapatkan input ke kanan akan ke L. Geser dari drive ke low, tenaga maksimum. Nah, lanjut. Jika L ini ingin kembali ke P, maka dia akan satu-satu lagi. L mendapat input kiri menjadi D, keterangannya geser kembali dari low ke drive. D mendapat input ke kiri, ini saya lupa tulis input kirinya. Tiga-tiganya input kiri. D mendapat input kiri dari N, geser dari drive ke neutral. N mendapat input kiri ke R menjadi geser dari neutral ke reverse. R mendapat input kiri ke P, geser dari reverse ke park. Nah, penjelasan alur kerjanya, mobil mulai dari keadaan P atau park, mesin diam, roda terkunci. Pengemudi geser tuas ke kanan, pindah ke reverse untuk mundur. Setelah mundur, geser lagi, pencet yang kanan lagi itu akan ke netral. Lalu geser lagi ke kanan, ke drive untuk maju. Saat butuh tenaga lebih ditanjakan, geser ke kanan lagi untuk low. Jika ingin berhenti dan parkir, geser tuas ke kiri sampai kembali ke park. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, perpindahan transmisi mobil otomatis ini menggunakan prinsip teori automata, tepatnya DFA, karena dia hanya memiliki satu inputan saja, tidak menyambang seperti itu. Nah, untuk keadaan komponennya sendiri, untuk dari P ke L itu tidak bisa langsung, harus satu-satu langkah atau satu-satu proses dilewati untuk menjadi L. Begitupun sebaliknya, jika dari kondisi L atau tadi L itu tenaga lebih besar seperti ditanjakan, untuk parkir atau mobil berhenti tidak bisa langsung kembali ke P karena harus satu-satu lagi untuk kembali ke P. Jadi harus melewati D, harus melewati N, harus melewati R, dan harus melewati P. Jadi kesimpulan lainnya, drive itu atau low itu sudah bisa juga menjadi final state karena mobil sudah berjalan, atau untuk ke L jika mobil membutuhkan tenaga yang lebih besar. Jadi sekian video perpindahan transmisi mobil otomatis dengan penerapan teori bahasa dan otomatis dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.